Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Bisnis. Pemirsa, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI 7-day repo rate sebesar 0,25% menjadi 5%. Apakah pelonggaran kebijakan moneter ini mampu memberikan angin segar bagi sektor keuangan di tanah air di tengah pelemahan ekonomi global? Ikuti perbincangan Leonard Samosir dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Sagara berikut ini. Pemirsa, bersama saya telah hadir Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Sagara dan kami akan membahas hasil rapat Dewan Gubernur BI yang baru saja berakhir. Pak Tirta, 21-22 September sudah ada RDG dan hasilnya ada, kalau kami melihat, penurunan bunga untuk beberapa suku bunga acuan. Itu apa latar belakangnya Pak untuk menurunkan itu? Ada beberapa aspek ya Bang Leo. Yang pertama berlanjutnya stabilitas makroekonomi. Terlihat dari inflasi yang rendah, kemudian karena transaksi berjalan itu cukup terkendali, nilai tukar rupiah relatif stabil gitu, dan pertumbuhan ekonomi juga cukup baik gitu. Ya, kemudian dari sisi global, ekonomi global itu kan melemah. Itu berpengaruh kepada ekonomi domestik. Jadi ekonomi domestik juga perlu stimulus, meskipun kita sudah melakukan pelonggaran kebijakan moneter sebelumnya, pelonggaran makroprudensial dengan penurunan LTV, GWM, tapi Bank Indonesia menilai masih ada ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Yang diturunkan apa saja Pak? Suku bunga BI reverse? Bank Indonesia sekarang mulai bulan Agustus lalu, Bank Indonesia itu menggunakan suku bunga 7-day reverse repo rate, menggantikan BI rate. Nah, bulan lalu itu besarnya 5,25%, diturunkan menjadi 5%. Kemudian di batas koridor bawah itu namanya DF, Deposit Facility, diturunkan menjadi 4,25%, dan yang di atasnya, koridor atas, Lending Facility itu diturunkan sama-sama juga 25 basis point juga. Kalau melihat penurunan ini, berarti apakah boleh kami mengasumsikan bahwa Bank Indonesia yakin ekonomi ini akan relatif stabil ke depan dan kemungkinan bisa diturunkan lagi, Pak Tirta? Relatif stabil ke depan ya, kami meyakini bahwa akan relatif stabil ke depan, inflasi akan tetap rendah ya. Kalau diturunkan lagi, kita akan lihat lagi. Kita juga akan lihat dampak nanti, harus antisipasi kenaikan Fed Fund Rate yang diperkirakan tahun ini akan naik 1 kali, mungkin bulan Desember. Itu kita cermati juga. Kemudian kita lihat nanti dari tax amnesty, itu yang dana repatriasi yang masuk nanti seperti apa, dan itu kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan. Nah, itu kita akan evaluasi secara bulanan. Kalau melihat dari tinjauan ekonomi dalam negeri dan juga luar, tadi yang Pak Tirta katakan salah satunya faktor the Fed Fund Rate itu bagaimana proyeksi untuk bunga ke depan, katakanlah sampai akhir tahun, apakah Bank Indonesia sudah bisa melihat itu Pak? Kalau Bank Indonesia itu sebetulnya suku bunga acuannya itu untuk menjangkar inflasi ya. Kalau inflasinya rendah, nilai tukar stabil, kemudian globalnya memungkinkan ini, karena kan kita harus punya suku bunga real interest rate yang positif. Dari inflasi kepada suku bunga kebijakan itu berapa, suku bunga deposito itu berapa. Jadi ada yang real interest rate ini. Nah, itu yang akan kita perhatikan. Kalau memang inflasi rendah, semuanya stabil, bisa saja itu ada ruang lagi. Tapi itu kan kita akan lihat bulan depan seperti itu. Satu lagi mungkin, apakah kemudian RDG kemarin juga melihat soal prospek perbankan Pak? Karena kalau melihat ini kondisi memang masih aman, tapi kan mungkin ada indikasi mulai naik NPL. Seperti apa Pak? Memang NPL ini dalam beberapa bulan ini ada tren kenaikan dan terakhir kemarin grossnya itu sudah mencapai 3,2% dan netnya itu 1,5%. Yang awalnya itu di bawah 3, ada pemburukan. Ini mungkin terpengaruh juga dari sisi ekonomi global, demand keluar masih kurang, dan korporasi di dalam negeri itu melakukan konsolidasi sehingga demand untuk kredit kurang. Kalau demand untuk kredit kurang, konsolidasi, kemudian bank makin hati-hati, jadi rasio itu pembaginya kreditnya turun dan NPL-nya naik, jadi memang ada kenaikan. Nah, ini memang perlu dicermati. Kita cermati itu juga, oleh karena itu dilakukan pelonggaran untuk bisa mendorong demand, mendorong kredit, yang akhirnya mendorong pertumbuhan. Tetapi bank juga kita ingatkan harus tetap berhati-hati gitu.
Baik Pak Tirta Segara, terima kasih Pak. Semoga terus Bank Indonesia bisa menjaga kesehatan moneter kita. Terima kasih Pak Tirta. Ya, terima kasih.